sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya tadi lebih 11 menit pintu gereja ditutup. Jadi bisa membantu menjelaskan kepada jemaat, mungkin ada yang terlambat, yang akan mungkin mengeluh. Jadi lebih 11 menit. Ya. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang jauh-jauh datang tepat waktu, disiplin waktu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua ke depan akan semua bisa untuk disiplin waktu. Sebelum waktunya bisa datang ke gereja. Sama-sama katakan amin. Ya. Dan lagian juga sudah penuh, ya. Ya. Kita membuka Alkitab kita Mazmur 23. Ya, langsung banyak yang hafal. Bisik-bisik berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Betul? Sama-sama katakan Tuhan gembalaku yang baik. Kita langsung melihat ayat yang ke-4. Lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat 4. Hanya setengah jam. Terima kasih, konsentrasi penuh. Sebentar kita akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yuk sama-sama baca yuk ayat ini, diulang. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sama-sama katakan amin. Lembah kekelaman. Ada yang senang? Yuk ngelencer yuk berlibur ke lembah kekelaman. Tidak ada. Sangat gelap. Lembah yang menakutkan, lembah yang mencekam. Lembah bayangan kematian. Saya tidak tahu saudara sedang mengalami lembah kekelaman di bidang apa? Di sisi kehidupan yang mana? Ini Raja Daud mengalami yang namanya ada dalam lembah kekelaman. Siapa yang mengalami dalam lembah kekelaman? Raja Daud. Belum pernah ya di gereja kita ada seorang raja yang ikut beribadah. Presiden yang ikut beribadah di gereja kita di sepanjang. Tapi kita semua adalah anak-anak raja, katakan amin. Haleluya. Raja Daud mengalami ada dalam lembah kekelaman. Wow. Berarti masalah, kesulitan, ketakutan, kegelapan, keadaan yang mencekam itu tidak pandang bulu, jemaat. Yang mengerti katakan amin. Tidak pandang bulu. Rakyat biasa, raja, jemaat, pendeta, orang desa, orang kota, semua bisa mengalami yang namanya ada dalam lembah kekelaman. Ketika saya membaca di ayat-ayat sebelumnya, saya menemukan kata-kata yang sama dari Raja Daud. Kata-katanya seperti ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jemaat, pernah mengalami seperti yang dialami Daud sampai berdoanya gitu, Tuhan, aku kok ditinggal sendiri? Di mana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan? Kok sepertinya aku nggak dikasihi Tuhan? Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Katanya Allah Immanuel beserta kita. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh. Nah ini, jemaat pernah merasakan seperti ini. Tuhan terasa jauh dan tidak menolong aku. Jemaat, kalau iya, nah
sama ya, senasib seperjuangan dengan Raja Daud. Bahkan ada ayat setelahnya, Raja Daud berkata, aku ini seperti ulat Tuhan, seperti bukan orang Tuhan, seperti bukan manusia Tuhan. Nah, itu merasa, ada saat-saat merasa rendah ya manusia ini, down. Ulat, cacing, dicela manusia, dihina banyak orang, diolok-olok banyak orang mencibir bibirnya, dan seterusnya. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Nah, seperti yang saya katakan, semua orang bisa mengalami yang namanya seperti di bawah, di lembah gelap, ketakutan, Tuhan jauh, Tuhan meninggalkan. Nah, sekarang apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita lakukan ketika mengalami seperti yang dialami Raja Daud? Ini yang penting ya. Pasti ada maksud Tuhan ini, tidak mungkin. Tuhan mengasihi Raja Daud kok. Tuhan mengasihi kita kok. Tuhan yang menciptakan kita kok. Memang enggak, semua orang enggak suka yang namanya lembah kekelaman. Ketika saya membaca buku ini, Motivate, 8 rahasia ya, pembimbingan, pendidikan orang tua sama anak-anak yang berhasil. Ini yang nulis Bapak Peter dan Ibu Diona. Punya 5 anak, punya 16 cucu. Papa Peter pelayanan, pemuritan. Sama-sama katakan pelayanan, pemuritan. Pelayanan, pemuritan. Putrinya, waktu itu ketika berusia 15 tahun yang bernama Joy. Di rumah, sama-sama katakan di rumah. Papa pelayanan, anak di rumah. Joy, perempuan, 15 tahun. Didatangi sekitar 10 perampok rumahnya. 7 perampok memperkosa Joy. Papa Peter sempat berkata, Tuhan, di mana Tuhan? Di mana perlindungan Tuhan? Aku melayani Tuhan. Aku pelayanan pemuritan untuk jemaat Tuhan. Mengampuni jemaat gampang, mengampuni 7 perampok yang memperkosa anaknya, putrinya. Sekarang, nah ketika saya membaca buku ini, entah tahun berapa ini, Joy dapat seorang suami pendeta yang luar biasa. Menjadi suami istri, menjadi pembicara internasional tentang keluarga. Tuhan pakai sebagai konselor yang efektif untuk para wanita yang mengalami pelecehan. Konselor yang efektif, penasehat, pembicara yang efektif. Karena pernah mengalami kesulitan, mengalami lembah kekelaman. Bukan apa kata orang, jadi kuat kesaksian hidupnya. Joy dikaruniai anak 5 anak ya. Dan Joy yang pernah diperkosa itu menulis buku. Saya belum punya bukunya. Menulis buku yang judulnya Ketika Tuhan yang Baik Mengizinkan Perkosaan. Banyak hal yang sulit kita mengerti dalam hidup ini. Tapi yakinlah bahwa Tuhan tetap punya rencana yang baik. Di balik kesulitan, kesukaran, di balik pengalaman lembah kekelaman. Kita buka Injil Matius 27 ayat 46.
Injil Matius 27 ayat 46. Perjanjian baru, Matius 27 ayat 46. Ini Yesus yang berkata, Yesus yang berseru, Yesus Kristus yang berteriak. Siapa Yesus? Manusia sejati. Ya betul, Allah yang menjadi manusia. Allah yang mendekati manusia yang sedang ada dalam lembah kekelaman. Karena bumi, karena dunia, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Ini yang membuat gelap. Kenapa banyak orang nggak suka gereja, nggak suka beribadah, nggak suka berdoa, nggak suka persekutuan doa? Karena terang, gelap nggak suka terang, silau, ketahuan nanti kegelapannya. Ini perjuangan kita menolong banyak orang yang ada dalam lembah kegelapan, Ya. Kadang kita terpancing untuk marah dengan mereka yang ada dalam lembah kegelapan, berada dalam dosa, ya, yang membuat mereka gelap juga. Tapi di sisi lain ingat, kita seharusnya kasihan. Mereka menderita. Orang-orang yang hidup dalam dosa menderita mereka. Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabaktani, artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Wow, sama seperti yang dialami oleh Raja Daud. Yesus mengalami juga. Ini ya, kesusahan terbesar adalah ini loh, ketika merasa Tuhan jauh, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Anak muda yang diputus pacar, lembah kegelapan, lembah kekelaman. Bapak ibu yang di PHK, kehilangan pekerjaan, lembah kekelaman. Ya. Dan lain-lain. Saya tidak tahu persis apa yang sedang Bapak Ibu alami, jemaat Tuhan alami, lembah kekelaman. Kita semua, tidak pandang bulu, bisa mengalami yang namanya lembah kekelaman. Tidak kuat Tuhan. Ada sebagian pelayan-pelayan Tuhan berkata, Pak Pendeta, aku mundur aja Pak Pendeta dari pelayanan. Pak, Bu, bukan cuma para pelayan Tuhan, kadang gembala pendeta juga kadang merasa lemah. Ya, waduh, wis nggak menggembalakan lagi aja, aduh, berat, gitu ya. Nggak apa-apa, semua orang bisa mengalami yang namanya lemah, nggak kuat. Nah, ini titik balik membuat kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi berseru Tuhan, aku butuh Tuhan. Tanpa Tuhan aku tidak bisa melakukan apa-apa, tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Kembali lagi rendah hati, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Yang mengerti katakan amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Tidak gampang ya. Ada di dalam lembah kekelaman, tetap percaya, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap berkata Tuhan baik. Tidak mudah ya, tapi harus. Papa Peter tadi tercobai untuk tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan. Kok sepertinya percuma, susah-susah pelayanan, balasan Tuhan apa? Mana perlindungan Tuhan? Anakku kok diperkosa oleh 7 perampok. Tapi Papa Peter berpikir, kalau lari dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, mau lari kemana? Ya sudah Tuhan, aku percaya firman-Mu. Kalau Tuhan suruh mengampuni, ya sudah aku mengampuni. Anakku Joy bukan cuma anakku, tapi anak-Mu Tuhan. Percaya. Kita tahu kalau seumpama Papa Peter tidak mengampuni dan tidak percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup membalikan keadaan yang buruk jadi yang baik. Apa yang terjadi dengan Papa Peter sekeluarga? Apa yang terjadi dengan Joy? Pasti hidupnya penuh dengan kepahitan dan semakin buruk. Tapi karena mengampuni dan percaya dan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan, wow, Tuhan pakai dahsyat luar biasa. Menjadi pembicara dunia, menguatkan keluarga-keluarga, menolong keluarga-keluarga, menolong banyak wanita. Yang setuju katakan amin. Saya undang para pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Aku percaya. Oh, yang tadi ya, sekalipun ini. Refnya langsung. Berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jemaat, percayalah, di balik lembah kekelaman ada berkat Tuhan yang melimpah. Jemaat, dengar baik-baik. Di balik lembah kekelaman, ketakutan, kegelapan, ada berkat Tuhan yang melimpah. Asalkan kita mau mengampuni, asalkan kita mau percaya, asalkan kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan keluarga kita kepada Tuhan, mempercayakan pelayanan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami. Kami juga mau mengasihi orang lain. Terima kasih. Kasih kami terbatas, tapi kami mau menggunakan kasih Tuhan yang tak terbatas. Roh Kudus menolong kami semua jemaat Tuhan mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau terima perjamuan kudus, mengingat kasih Tuhan yang begitu besar untuk kami semua orang-orang berdosa, supaya kami bertobat dan kami mengalami terang Tuhan, mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau menerima perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Amin.